Video ini saya akan jelasin rumus XLOOKUP dengan berbagai kelebihannya dibandingkan dengan rumus lookup yang ada saat ini, baik itu VLOOKUP maupun index match. Setelah nonton video ini, saya yakin teman-teman bakal pengen banget bisa segera pakai rumus XLOOKUP. Kelebihan yang pertama, rumus XLOOKUP itu simple banget. Jadi kita langsung aja coba dengan contoh ya di sini. Misalnya kita punya nama, kemudian kita pengen tahu nama divisinya gitu. Misalnya kita coba dulu pakai rumus VLOOKUP. Pertama kan kita masukin dulu lookup value-nya, yaitu nama yang mau kita cari. Kemudian table array atau tabel referensinya. Nah, di sini kalau kita pakai VLOOKUP kita harus blok kedua kolom, baik kolom referensi maupun kolom yang mau diambil nilainya. Jadi kita harus blok keduanya nih, nama dan divisi. Setelah itu, di parameter ketiga kita harus isi nomor kolomnya. Nah, ini kebetulan kan nomor kolomnya di sebelahnya ya, jadi kita bisa isi 2. Tapi bayangin kalau misalnya kolomnya ada banyak, biasanya kita harus hitung dulu kan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu, untuk range lookup, kita pilih 0 atau false. Oke, supaya dia pencariannya itu exact, bukan berdasarkan range atau approximate match. Kemudian kita tekan enter, dapat nomor divisinya IT. Nah, sekarang bandingkan kalau kita pakai rumus XLOOKUP. Jadi caranya hampir sama. Yang pertama itu lookup value-nya. Cuma bedanya di sini kita harus mengisi lookup array di parameter kedua, yaitu kolom yang jadi referensi gitu. Jadi langsung aja kita cukup pilih kolom namanya gitu. Kemudian baru di parameter ketiga kita isi return array-nya atau kolom yang mau diambil nilainya. Di sini kita pilih kolom divisi. Nah, kelihatan ya bedanya. Kalau tadi VLOOKUP kita harus blok dulu keseluruhan tabel, terus hitung kolom yang mau diambil nilainya itu ada di urutan keberapa. Tapi kalau XLOOKUP kita langsung pilih aja. Jadi, kalaupun misalnya tabelnya lebar, ya kita tinggal pilih kolom yang mau diambil, tanpa kita harus hitung lagi. Kemudian kita bisa langsung kurung tutup, kita nggak perlu kasih tahu bahwa ini bukan range lookup, karena by default dia udah melakukan exact match. Jadi dia akan cari sama persis sesuai dengan lookup value yang kita udah isikan di parameter pertama. Ini dengan enter, tentunya hasilnya akan sama. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, XLOOKUP ini bisa mencari ke kiri, ke kolom sebelah kiri gitu ya. Di sini contohnya berdasarkan nama kita mau cari ID-nya. Kalau pakai VLOOKUP ini udah pasti nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita pakai VLOOKUP, misalnya kita isi nama, terus kita isi 2 kolom ini ya. Kemudian misalnya kita coba-coba aja, misalnya ambil kolom yang pertama, jadi bukan yang kedua. Kemudian isi 0 untuk exact match, ini pasti hasilnya jadi error. Nah, kalau dengan XLOOKUP, di sini caranya sama, kita pilih lookup value-nya, kemudian sama pilih juga kolom yang jadi referensi, dan seperti tadi ya, karena dia fleksibel, kita bisa tentukan kalau yang mau diambil posisinya bebas gitu, mau di kiri, di kanan, yang penting dia harus sejajar ya panjangnya. Itu kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini kita langsung dapat ID-nya 1619. Jadi itu dua kelebihan pertama dari XLOOKUP. Dia lebih fleksibel, lebih gampang ya pada saat kita menulis rumusnya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa mencari ke kolom sebelah kiri. Kelebihan yang ketiga dari rumus XLOOKUP adalah dia bisa menyembunyikan error. Misalnya kita masukin nama yang nggak ada di tabel ya. Misalnya Palermo, ini kan nggak ada ya di tabel, sehingga hasilnya jadi NA. Kalau kita pakai rumus VLOOKUP, biasanya kita tambahin rumus if error di depannya, seperti ini. Ini bisa juga untuk XLOOKUP ya. Jadi kalau misalnya nilai parameter pertama ini hasilnya error, kita bisa gantikan dengan misalnya kita tulis tidak ada. Jadi bukan nampilin error NA, tapi akan menampilkan tidak ada. Nah, bagian ini kita bisa tuliskan langsung di dalam rumus XLOOKUP. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, parameter selanjutnya dari rumus XLOOKUP adalah if not found. Tapi ini sifatnya opsional ya, makanya dia dalam kurung siku dan bisa nggak kita isi. Tapi kalau kita mau pakai, kita tinggal ketik di sini, tidak adanya. Jadi kita nggak perlu lagi
rumus lain untuk menampilkan pesan jika terjadi error gitu. Kelebihan yang keempat dari rumus XLOOKUP adalah untuk keperluan range lookup. Nah, range lookup itu apa? Kita coba definisikan dengan contoh aja ya. Jadi misalnya di sini kita punya nama-nama personil money heist dan mereka punya hasil rampokan per bulan. Di sini ada rekapnya dan di sini ada totalnya. Nah, dari total ini kita bisa tentukan ranknya. Mulai dari beginner, pro, expert, sampai legend tergantung dari total hasil rampokan mereka selama 4 bulan. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Nah, tapi nanti kita lihat kenapa rumus XLOOKUP punya kelebihan dibandingkan dengan rumus VLOOKUP. Kita pertama coba cari dulu totalnya ya. Kita bisa pakai VLOOKUP aja di sini. Cari berdasarkan nama, kemudian kita blok. Nah, seperti ini ya kalau pakai VLOOKUP kita harus hitung nih jumlah kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Kolom ke-7, kemudian kita isi 0. Hasilnya untuk Bogota 29.500. Nah, di sini baru kita akan tentukan levelnya. Nah, kali ini kita nggak bisa gunakan rumus VLOOKUP seperti biasa ya. Jadi, ini sama misalnya kita cari angka totalnya di kolom rank ini. Kemudian di sini kolomnya 2. Nah, bedanya di sini pada saat range lookup kita harus isi true atau 1. Jadi jangan 0. Atau teman-teman cukup kosongkan aja karena ini kan opsional dan by default entah kenapa VLOOKUP itu by default menggunakan range lookup gitu. Jadi kita cukup kosongin aja kemudian tekan enter. Hasilnya adalah beginner. Nah, kenapa seperti ini? Itu karena untuk menggunakan range lookup pakai rumus VLOOKUP dia punya syarat ya. Syaratnya itu adalah tabelnya ini harus disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena kalau enggak hasilnya seperti ini jadi malah jadi salah gitu kan. Nah, sekarang kita coba ambil di sini tabel referensinya yang bawah, jangan yang atas gitu ya. Kita pilih tabelnya yang bawah ini. Masih kolom kedua sama, kemudian kita tekan enter, baru di sini hasilnya benar ya. 29.500 itu masuk kategorinya expert. Nah, itu kekurangan dari rumus VLOOKUP. Sekarang kita coba dengan XLOOKUP ya. Kalau kita pakai XLOOKUP, XLOOKUP, di sini caranya sama, kita pilih lookup value-nya angka ini, kemudian lookup array-nya, kita coba yang atas ya, pilih yang atas, kalau XLOOKUP kita cukup blok ini aja, kemudian return array-nya ya tentu rankingnya. Nah, di sini, ini ada beberapa parameter opsional ya, tadi kita udah coba yang if not found. Kalau kita nggak mau pakai ya kosongin aja. Kemudian match mode juga. Nah, di sini baru kita pilih match mode yang tepat gitu ya. Ini dia by default beda dengan VLOOKUP ya. Kalau defaultnya itu adalah 0. Atau dia menggunakan exact matching. Jadi kalau kita mau pakai range lookup, kita harus isi di sini. Misalnya 1. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini bedanya, kalau XLOOKUP, dia tetap benar. Cuman dia ada dua pilihan nih. Tergantung dari pembulatannya mau ke atas atau ke bawah. Jadi kalau di sini 29.500 dia taruh legend karena dia lebih dekat ke 30.000 ya, dia bulatkan ke atas. Nah, dalam hal ini karena kita pengennya dia dibulatkan ke bawah, jadi kita harus isi -1 gitu. Ini. Jadi hasilnya benar ya, expert. Jadi kalau XLOOKUP dia nggak harus tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar, bisa juga dari yang besar ke yang terkecil. Sekarang kita coba ya ke tabel yang bawah gitu. Jadi kita coba ke tabel yang bawah. Di sini lookup value-nya kita pilih yang bawah, kemudian return, bukan lookup value tadi ya, lookup array-nya, kemudian di sini return array-nya juga yang bawah, sebelah kanannya. Kemudian di sini if not found, kita kosongin aja. Match mode-nya kita isi coba dengan 1 dulu ya. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, ini juga sama ya, hasilnya legend karena dia bulatkan ke atas. Tapi kalau kita isi -1, dia hasilnya expert. Ya, jadi dia kelebihannya kalau XLOOKUP ini dia nggak peduli tabel referensinya ini dia disusun dari yang terkecil atau dari yang terbesar, hasilnya tetap benar. Tinggal ditentukan aja mau dibulatkan ke atas atau ke bawah.
Nah, ini kelebihan yang keempat dari XLOOKUP ya. Jadi, dia mengatasi kelemahan dari rumus VLOOKUP untuk keperluan pencarian range seperti ini. Oke, kemudian kita coba kelebihan yang kelima. Ya, kelebihan yang kelima di sini kita bisa gunakan rumus XLOOKUP di dalam rumus XLOOKUP gitu. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya kalau di sini kan kita menggunakan range lookup berdasarkan hasil lookup ini ya. Nah, bisa nggak kita tulis rumus ini dalam satu rumus aja gitu. Jadi misalnya kita nggak perlu cari berdasarkan angka hasil totalnya ini. Jadi ini kan dua step ya. Jadi kita cari dulu totalnya berdasarkan nama, habis itu baru kita tentukan levelnya berdasarkan totalnya ini. Nah, kalau ini mau digabungin jadi satu rumus, ini juga bisa. Ya, caranya pertama kita tulis XLOOKUP ya. Nah, XLOOKUP yang pertama itu adalah mencari nilai total ini berdasarkan nama. Nah, jadi lookup value-nya ini kita cari dulu nih. Kita cari dengan tentunya ya pakai XLOOKUP juga gitu. Kita pakai XLOOKUP, kemudian cari berdasarkan nama ini di kolom nama, kemudian kita cari nilai totalnya. Nah, nilai totalnya ini nanti akan digunakan oleh rumus XLOOKUP yang kedua ya, yang di luar untuk mencari rankingnya, gitu kira-kira idenya. Jadi ini kurung tutup. Jadi ini satu rumus XLOOKUP ini outputnya atau hasilnya adalah nilai total ya dari nama yang kita taruh di sini. Kemudian baru masuk ke rumus XLOOKUP yang kedua. Nah, rumus XLOOKUP yang kedua ini akan mencari ranking. Jadi kita pilih di sini lookup array-nya adalah kolom total, kemudian return array-nya adalah rankingnya. Dan di sini kita maunya dia pembulatannya ke bawah ya. Karena kalau dia belum nyampe 30.000 ya levelnya masih expert gitu kan. Jadi kita harus isi -1. Nah, ini kita kosongin aja untuk if not found-nya. Di sini baru kita isi -1, kurung tutup, dan enter. Nah, di sini hasilnya benar expert ya. Jadi cukup sekali nulis rumus, kita bisa langsung tahu levelnya. Jadi dua step. Pertama cari dulu nilai totalnya, kedua cari rankingnya. Ya, itu kelebihan yang kelima dari rumus XLOOKUP. Kelebihan yang keenam dari rumus XLOOKUP adalah dia juga bisa di-combine dengan rumus sum. Nah, misalnya di sini kita punya kasus, kita mau menjumlahkan nih. Kalau tadi kan kita udah punya totalnya ya. Kalau sekarang kita mau menjumlahkan berdasarkan range. Jadi misalnya di sini ada kolom from dan to ya. Jadi from Tokyo to Denver. Artinya dari Tokyo sampai Denver, ini totalnya berapa. Jadi kita mau jumlahin yang ada di range ini nih. 4 baris ini. Jadi kalau kita isi Tokyo sampai Nairobi, berarti kan yang diisi dari sini sampai sini gitu, yang dijumlahin totalnya. Nah, kenapa nggak pakai rumus sum if aja gitu kan? Sum if ini ada kelemahannya ya, karena sum if ini dia hanya bisa menjumlahkan berdasarkan satu kriteria aja. Atau kalaupun lebih, misalnya kriterianya 2 kayak gini, 2 kriteria ini biasanya harus dalam baris yang sama gitu kan. Jadi misalnya dari Tokyo to Denver nggak bisa dia karena harus satu aja matching code-nya gitu. Keyword-nya cuma salah satu aja baru dia bisa totalin gitu. Nah, itu jadi agak beda ya. Kalau ini kita mau jumlahin range. Jadi dari sini sampai mana gitu. Misalnya dari Tokyo sampai Denver ya berarti dari sini sampai sini. Itu nggak bisa pakai rumus sum if. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus XLOOKUP. Caranya kita ketik dulu rumus sum biasa. Nah, kalau teman-teman lihat, rumus sum itu kan parameternya itu cuma satu sebetulnya ya. Bisa isinya ini berupa alamat sel atau range. Nah, range-nya ini yang akan kita isi dengan rumus XLOOKUP. Jadi untuk menentukan range-nya ini kita pakai rumus XLOOKUP. Jadi kita pilih dulu range yang pertama. Atau saya coba tunjukin dulu ya. Kalau rumus sum biasa, kalau misalnya kita isi seperti ini kan ada range-nya ya. Jadi dari D8 sampai G8. Nah, D8 sama G8-nya ini yang akan kita gantikan dengan rumus XLOOKUP. Jadi di tengah-tengahnya kita kasih tanda titik 2 gitu. Nah, gimana caranya? Kita langsung coba aja. Titik XLOOKUP. Nah, yang pertama kan kita mau cari berdasarkan from-nya gitu ya. From-nya di sini. Kemudian isi dari nama ini. Kemudian return array-nya adalah angka di sebelah kanannya. Kita pilih semuanya nih.
Nah, outputnya apa? Outputnya dari sini adalah sebuah array yang kolom namanya berisi dari from ini, yaitu Tokyo gitu. Jadi kita kurung tutup aja di sini, kemudian titik 2 di sini kita ketik xlookup. Kita lakukan lagi. Jadi kali ini kita pilih yang to ya, B5. Kemudian dia juga berdasarkan nama. Setelah itu di sini juga sama. Kita pilih total semua angka ya, semua angka di sini. Kemudian kurung tutup. Ini untuk kurung tutup rumus XLOOKUP-nya dan sekali lagi untuk rumus sum. Kemudian tekan enter. Nah, total adalah 58.000. Sekarang kita cek bener nggak nih. Caranya adalah kita blok aja ini semua dari Tokyo sampai Denver. Kemudian kita lihat di bawah nih. Nah, ini kan ada nih, sum totalnya adalah 58.000. Jadi ini hasilnya benar ya. Sekarang kita coba ganti, misalnya ini dari Tokyo sampai Nairobi. Tuh, hasilnya adalah 101.000. Ya, kita coba aja. Di sini hasilnya juga harusnya sama, 101.000. Ya, itu jadi kelebihan selanjutnya dari XLOOKUP. Kita bisa menggabungkan rumus ini dengan rumus sum dan menjumlahkan total di antara dua range. Kelebihan yang terakhir dari rumus XLOOKUP, di sini kita bisa melakukan pencarian dalam matriks. Jadi misalnya kita punya nama, kemudian di sini ada bulan. Ya, nama ini kan dia memanjang ke bawah seperti ini ya. Kemudian di sini bulannya ini ke kanan nih. Jadi kita mau ambil misalnya angka hasil persilangan antara nama ini dengan bulannya. Jadi misalnya nama Gandia bulan Agustus. Berarti kan di sini kemudian bulan Agustus harusnya angkanya 6.500. Nah, ini nggak bisa kita pakai misalnya dengan rumus sum if. Kenapa? Karena rumus sum if itu kan berdasarkan satu dimensi aja ya. Misalnya, biasanya sih berdasarkan misalnya kolom nama ini gitu kan. Jadi kita bisa ambil totalin gitu yang namanya sama. Tapi kalau di sini kita cuma ngambil satu nilai aja sebetulnya, cuman dalam matriks. Biasanya kalau di Excel versi lama kita bisa gunakan rumus index match. Cuman itu penulisannya agak ribet gitu. Nah, dengan XLOOKUP ini jadinya lebih mudah. Nah, caranya sama, mirip kayak tadi ya. Kita gunakan XLOOKUP di dalam XLOOKUP, tapi bedanya kali ini yang dicari adalah return array-nya. Kalau tadi kan yang dicari adalah lookup value-nya ya, atau kayak kata kuncinya gitu di depan. Nah, kali ini kita tulis rumusnya XLOOKUP seperti ini. Kemudian urutannya kita balik nih. Jadi misalnya kita mau cari dulu berdasarkan nama, habis itu baru cari berdasarkan bulan. Nah, tapi penulisannya kita urutannya dibalik gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari berdasarkan nama dulu, berarti XLOOKUP yang di luar ini kita cari berdasarkan bulan gitu ya. Jadi XLOOKUP value-nya adalah bulan. Kemudian tentu saja lookup array-nya yang nama-nama bulan ya di sini. Nah, baru di sini return array-nya kita tulis rumus XLOOKUP lagi gitu. Tulis rumus XLOOKUP. Nah, kali ini baru kita cari berdasarkan nama. Tuliskan nama, kemudian kolomnya. Nah, kolomnya ini kita blok semuanya gitu. Nah, sebenarnya cara kerjanya gimana? Jadi cara kerjanya adalah pertama dia cari dulu berdasarkan nama nih ya. Cari berdasarkan nama, kemudian dari sini dia akan dapetin misalnya Gandia, dia akan ambil nih semua kolom 4. Jadi outputnya itu adalah bukan satu nilai tapi 4 nilai. Jadi sebuah array ya. Jadi di sini di baris ke-16 dia akan ambil 10.000, 7.000 sampai 2.000. Baru kemudian di rumus XLOOKUP yang kedua, dia akan cari berdasarkan nama bulan. Nah, nama bulannya kan Agustus gitu kan. Jadi dia akan ambil hanya di baris ini aja. Bulan ke kolom ketiga yaitu bulan Agustus yang hasilnya 6.500. Kita coba enter aja dan hasilnya benar ya 6.500. Kalau ini kita ganti misalnya jadi bulan Juli, ini tentu akan berubah jadi 7.000 gitu. Nah, itu kelebihan yang terakhir dari XLOOKUP ya. Sebenarnya saya ada satu lagi sih bonus. Jadi tadi itu secara implisit sebenarnya udah kelihatan sih kelebihannya di mana. Jadi misalnya di sini kita mau ambil berdasarkan nama, kemudian kita mau ambil semua nilainya nih ya untuk yang 4 bulan. Jadi misalnya saya punya kolom di sini nama gitu ya. Kemudian saya mau ambil nilai untuk 4 bulan ini sekaligus gitu. Nah, jadi di sini
Kalau biasanya kan kita harus nulis satu-satu ya. Jadi VLOOKUP untuk bulan Juni, kemudian VLOOKUP untuk bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Nah, dengan XLOOKUP, ini bisa kita ambil sekaligus gitu, asalkan kolomnya sebelahan ya. Jadi kita cari lookup value berdasarkan nama, kemudian di sini kita ambil lookup array-nya berdasarkan nama, dan lookup value-nya langsung 4 kolom ini gitu. Kalau kita ketik kurung tutup dan enter, dia langsung kembalikan 4 nilainya sekaligus. Jadi kita cukup sekali nulis rumus, hasilnya langsung 4. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kolom kedua, 3, dan 4 tuh nggak bisa kita ubah nih. Karena dia sebetulnya adalah bagian dari array ya. Array output dari kolom yang pertama di bulan Juni. Nah, jadi mungkin sekarang jadi lebih jelas ya. Jadi output dari lookup yang pertama berdasarkan nama itu adalah sebuah array yang isinya 4 nilai. Jadi di sini dia hasil output ini langsung dipakai sama rumus XLOOKUP kedua, di mana dia melakukan pencarian berdasarkan bulan, dan ketika ketemu dia akan ambil return array-nya gitu, sesuai dengan posisi dari nama bulan yang dicari. Misalnya di sini Juli, dia ketemu di kolom kedua gitu, nah di array-nya dia akan balikin nih nilai yang kedua, yaitu 7000. Jadi seperti itu cara kerjanya rumus XLOOKUP. Oke, just to recap, hari ini kita udah belajar berbagai kelebihan rumus XLOOKUP ya, mulai dari pencarian ke kiri, dia bisa kasih error message, kemudian kita udah pencarian range ya, di mana dia mengatasi kelemahan dari rumus VLOOKUP, kemudian kita juga bisa mencari atau menjumlahkan ya data dalam range, dan terakhir kita juga mencari berdasarkan dua kriteria sekaligus ya di sebuah matriks. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan rumus XLOOKUP yang baru tersedia di Microsoft versi terbaru, yaitu Microsoft 365. Ini pun saya pakai versi web ya, karena di versi desktop saya belum saya upgrade gitu kan. Jadi ini baru tersedia di versi webnya. Tapi kalau teman-teman beli license-nya dan subscribe, itu harusnya bisa langsung dapat sih, langsung di-upgrade aja software yang ada di laptopnya masing-masing ke Microsoft 365. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pakai versi lama, saya juga ada video-video yang lain ya, yang menjelaskan rumus VLOOKUP dan index match. Jadi, kelebihan-kelebihan yang tadi mungkin bisa dicapai juga ya dengan rumus-rumus yang lama, cuman caranya agak rumit aja gitu. Jadi, memang banyak yang menunggu-nunggu nih kehadiran rumus XLOOKUP ini di laptopnya masing-masing gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Siapa tahu mereka juga butuh informasi ini. Gitu. Thank you.